Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita masuk di pertemuan yang ke-8 dan ini yang akan saya screen sebenarnya adalah satu pertemuan yang masuk dalam pertemuan yang ke-9 nanti. Sekaligus juga nanti dari hasil pembahasan ini akan ada tugas ya. Langsung dengan tugas katakan meet-nya tugas meet-nya kalian itu sebenarnya kan sudah kita laksanakan ya. Oleh karena itu saya menyampaikan pada kesempatan ini di pertemuan yang ke-8 ini sudah masuk dalam apa bulan pekan kedua bulan suci Ramadan. Oleh karena itu saya menyampaikan kepada semuanya untuk tetap menjaga kesehatan ya dan tetap menunaikan ibadah eh, puasa sebagaimana mestinya. Nah, baik, pada pertemuan yang ke-9 pekan depan kita masuk dalam pembahasan yang terkait dengan manajemen kualitas. Ya. Oke, saya langsung memberikan penjelasan. Nah, di sini ada bisnis barang, kemudian bisnis jasa, kemudian kita melihat dalam barang jadi dan kemudian orang yang mendapatkan kepuasan jasa. Nah, pada pada bisnis barang itu ada bahan baku, mesin, kemudian tenaga manusia, energi, modal yang kemudian itu masuk atau kan mengarah ke proses bisnis ya. Dari proses bisnis ini yang kemudian ada barang jadi. Dari barang jadi itu yang kemudian itu harus dijadikan sebagai landasan adalah sumber daya. Nah, sumber daya ini adalah masuk juga adalah sebuah proses bisnis ya. Begitu juga misalnya dengan bisnis jasa, orang yang membutuhkan jasa tertentu. Kemudian proses bisnis ya, orang yang mendapatkan kepuasan jasa. Nah, kita di Kota Makassar ini kan lebih dominan masuk dalam sektor jasa sehingga kemudian Makassar ini dianggap sebagai salah satu penggerak roda ekonomi yang ada ataukah pendapatan asli daerah yang ada di Kota Makassar ini itu pada sektor jasa itu lebih dominannya dan ini sangat terasa di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, selanjutnya kita masuk dalam satu bagian elemen satu sistem. Ya, kita melihat itu adalah input, proses dan kemudian output dan kemudian ada umpan baliknya lagi dan kemudian itu adalah yang namanya impact-nya ataukah memiliki sebuah kemanfaatan. Jadi segala sesuatunya itu mesti harus memiliki sebuah kemanfaatan yang apapun itu kita melakukan sesuatu itu apalagi ini dalam urusan bisnis misalnya atau dalam sebuah persoalan manajemen maka tentu dia harus memiliki satu kemanfaatan ataukah sebuah dampak yang jelas bagi pengguna itu ataukah bagi penyedia ya apa dampaknya ya inilah yang katakan input proses dan output. Nah, hari ini misalnya itu kebanyakan itu hanya melihat dalam persoalan input dan output. Dia tidak pernah melihat ini proses. Nah, proses inilah yang panjang. Saya sering menjelaskan bahwa proses inilah yang lama. Proses ini yang memiliki sebuah pemikiran yang begitu ekstra sehingga kemudian menghasilkan yang namanya dampak. Tanpa ada proses tidak ada output. Ya, walaupun kita punya pemikiran yang cukup luar biasa, akan tetapi kita tidak pernah melakukan sebuah pengolahan atau tidak pernah melaksanakan maka outputnya juga tidak ada. Maka dampak sudah pasti jelas tidak ada. Ya, kalau misalnya umpan baliknya itu juga kembali kita melakukan satu review ataukah melakukan evaluasi kembali. Oke, sekarang kita masuk dalam produktivitas. Nah, di produktivitas ini itu kita melihat bahwa output bagi dengan input. Jadi kalau misalnya dia memiliki output, maka kemudian inputnya apa dan kemudian itu menghasilkan produktivitas. Nah, produktivitas ini sebenarnya adalah outcome luarannya. Jadi kalau misalnya ada outputnya, kemudian kita bagi dengan input, ya tadi itu dikatakan ada proses, maka itu akan menghasilkan yang namanya produktivitas. Nah, di produktivitas inilah yang menjadi luaran. Apa sih luarannya? Ataukah apa sih kemanfaatannya tadi yang seperti dijelaskan di atas? Oke, saya kira tidak perlu terlalu lama. Kita melihat ini ada sedikit sebuah ilustrasi ya. Ilustrasi kalau misalnya ini tidak terlalu besar, saya ini kan ya sebenarnya sama research, appraisal, kemudian recruitment, planning, kemudian operational management, dan kemudian desain, kemudian cost, ada kemudian efisien, kemudian input output, ya kemudian strategi, kemudian produktivitas dan kontrol.
Nah, kalau kita bicara dengan manajemen operasional, maka tentu itu melihat dalam semua aspek ini, bagaimana aspek rekrutmennya, bagaimana aspek perencanaannya, bagaimana aspek sumber daya manusianya, bagaimana kemudian observasinya ataukah pengamatannya, kemudian bagaimana perencanaan misalnya apakah itu kosnya banyak ataukah kemudian efisien. Kemudian di sini juga kita harus melihat pada persoalan output dan inputnya, ya apa masukannya dan kemudian apa keluarannya, dan kemudian kita bicara dalam sebuah aspek strategi bagaimana cara untuk memperoleh itu, kemudian setelah itu menghasilkan yang namanya produksi, ya kemudian produksi itu kemudian lahir kembali yang namanya kontrol evaluasi. Jadi segala sesuatunya inilah sebuah rangkaian yang begitu panjang sebenarnya, yang kemudian harus diikuti atau harus dilakukan oleh bagaimana mencapai yang namanya sebuah manajemen dalam operasional, ya gitu. Nah, selanjutnya tadi itu kita bicara dalam pendekatan manajemen operasional. Manajemen operasional itu meliputi pada 3 aspek ini. Aspek pertama itu adalah pada persoalan individu, ya bagaimana manajemen itu memiliki sebuah individu, kemudian setelah itu membentuk sebuah kelompok, dari kelompok itu membentuk sebuah interaksi. Nah, di interaksi inilah yang nantinya akan menghasilkan sesuatu yang bersifat luaran ataukah kemanfaatan. Ya, hasil dari individu kemudian berteman dengan 1 orang 2 orang, kemudian tercipta yang namanya kelompok. Dari kelompok itu membangun sebuah interaksi untuk mencapai satu tujuan, ya ini maksudnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin yang ketiga. Ini tadi dikatakan input, proses, dan kita bicara dalam sebuah pendekatan. Inputnya dulu adalah pengendalian umpan depan. Maksudnya pengendalian umpan depan itu kita harus melihat dulu prospek apa yang lebih produktif untuk ke depan yang harus kita lakukan. Terus kemudian yang kedua adalah mengantisipasi masalah, ya. Nah, mengantisipasi masalah ini yang terpenting sekiranya terjadi sesuatu, apakah itu bencana alam atau dan segala macam, pokoknya yang terkait dengan problem itu mesti harus kita memikirkan terlebih awal. Nah, kedua adalah proses pengendalian sejalan, ya. Nah, bagaimana proses pengendalian sejalan ini? Ya, kita tadi itu dikatakan yang di atas adalah kelompok. Bagaimana membentuk satu kelompok? Ya, tentu harus memiliki satu pengendalian yang sejalan. Ya, harus memiliki visi yang sama, cara pandang dan tindakan yang sama dalam capaian tersebut. Karena lagi-lagi kita akan kembali sebentar masuk pada poin ketiga adalah pada wilayah capaiannya. Nah, kemudian memecahkan masalah pada saat terjadi, ya. Kalau misalnya persoalan itu terjadi, maka mesti harus kita pecahkan. Nah, jangan dibiarkan karena dia semakin membesar, dan kemudian ya istilahnya anak muda sekarang kalau masalah itu tidak diselesaikan maka akan lahir yang namanya baper-baper. Nah, di dalam menjalankan yang namanya sebuah tujuan itu hilangkan baper itu, ya. Hilangkan baper itu. Nah, kemudian kita masuk di output adalah pengendalian umpan balik. Nah, kalau misalnya pengendalian umpan balik tadi juga dikatakan di atas bahwa ketika terjadi yang namanya umpan balik, maka ini adalah bagian daripada evaluasi ataukah monitoring, kontrol. Kemudian pecahkan masalah setelah terjadi. Jadi pecahkan masalah itu setelah terjadi. Jadi jangan kalau misalnya masalah itu ada, maka kemudian kita harus memberikan satu solusi. Ya, di solusi itulah yang perlu harus kita jalankan secara baik. Nah, saya kira ini lagian juga mungkin kalian masih bisa mengamati ini, karena ini nanti kita Anda bisa mempelajari sendiri ya dengan melakukan pendekatan berbagai macam referensi. Oke, yang selanjutnya yang terakhir kita mengucapkan terima kasih banyak, selamat menunaikan ibadah puasa yang menjalankan, dan kemudian semoga tujuan kita yakni kita bisa sampai pada Idul Fitri, ya itu bisa terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan lindungannya dan dilipat gandakan pahala kita dalam menunaikan ibadah puasa sebagai kewajiban kita umat muslim. Sebelum saya akhiri, saya akan sampaikan bahwa sebentar saya akan terkait dengan materi ini akan ada apalagi namanya akan ada tugas, ya. Tugas itu nanti saya share di grup, ya. Saya share di grup dan kemudian Anda masih seperti yang lama bahwa tugasnya itu bisa langsung dikumpul pekan depan dan kemudian kita diskusikan, ya. Diskusinya nanti itu bisa apalagi namanya diskusinya nanti itu ya nanti setelah kita tampung dulu, nanti setelah kita masuk. Saya kira demikian pada kesempatan ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.